Itulah sebabnya ada orang yang memiliki segala sesuatunya, tetapi tidak memiliki apa-apa dengan kata lain. Ya. Mereka merasa kosong. Ya. Pakaian mereka itu banyak. Rumah mereka diisi dengan berbagai harta. Ya, dan lain sebagainya. Tetapi jiwa mereka itu kosong dan telanjang. Mari kita lihat akal-akalan yang terjadi di Taman Eden. Ya. Jadi di bagian tambahan pelajaran kita akan membahas tentang akal-akalan, ya. Rasionalisasi yang seakan-akan, kali tadi pelajaran kita sudah katakan apa yang dilakukan dilihat keputusan daripada Hawa adalah sesuatu hal yang baik dari segi makanan, indah dari segi estetika, dan cukup berakal budi. Karena apa? Karena dapat memberikan kebijaksanaan. Jadi ada akal-akalan yang terjadi di Taman Eden. Ya. Akal-akalan. Nah, kalau orang yang berakal, kita sering kali puji-puji, wah orang yang memiliki akal budi, oke lah. Tapi akal budi juga dapat kita lihat, wah dia jago, dia pendeta akal-akalan. Nah, kalau bicara tentang jago akal-akalan dan akal budi, bisa ada konotasi negatifnya ya. Bisa ada konotasi negatifnya. Nah, mari kita lihat konotasi negatif ini ya. Ada kata-kata yang digunakan di ayat-ayat terakhir sebelum Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 1 diakhiri dengan ayat ini. Kejadian 1 ayat 31 diakhiri dengan kata apa? Maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikan itu sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Waduh, bagus sekali akhir daripada Kejadian pasal 1. Bagaimana dengan akhir Kejadian pasal 2? Kata-kata terakhir yang dalam Kejadian 2 ayat 25, ayat terakhir, dikatakan, maka keduanya manusia itu telanjang ya. Manusia dan istrinya itu telanjang. Tetapi mereka tidak merasa malu. Baik sekali keadaan mereka ya. Baik walaupun dalam keadaan telanjang, tapi tidak ada pikiran ngeres, tidak ada pikiran yang macam-macam. Ya. Murni. Segala sesuatu itu baik. Berada dalam kemurnian, berada di dalam kesucian. Tetapi setelah akhir daripada kata-kata yang baik ini, pada saat kita membuka Kejadian pasal 3 ayat 1, ada perubahan. Ada perubahan pada kata yang digunakan di awal ayat permulaan Kejadian pasal 3. Apa itu? Kejadian 3 ayat 1 berkata, adapun ular ialah yang paling cerdik. Paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Oke, nah apa masalahnya dengan kata cerdik ini? Mungkin Anda bertanya, apa masalahnya dengan kata cerdik? Bukankah kita harus menjadi cerdik dan lain sebagainya? Betul ya. Kalau kita lihat dalam Alkitab, kata cerdik ini bahasa Inggrisnya, dikatakan Alkitab bahasanya menggunakan kata crafty. Ular itu crafty. Tapi di sini kita lihat cerdiknya jadi crafty. Crafty itu artinya apa? Mahir, penuh tipu daya. Ada terjemahan Alkitab bahasa Inggris lainnya untuk Kejadian 3:1 katakan dia itu cunning. Artinya cunning itu licik, lihai, pintar, terampil. Ada yang katakan subtle ya. Subtle meaningnya artinya halus atau shrewd. Shrewd artinya licin, cerdas, dan tajam pikiran. Ini dari kata Ibrani arum ya, yang artinya crafty, shrewd, dan sensible ya. Arum dari kata arum ya. Jadi kalau kita lihat dalam Alkitab, kata kecerdikan ini, kata arum ini dapat memiliki konotasi positif. Misalnya Amsal 12 ayat 16 katakan orang cerdik, orang arum bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Jadi kita diajak untuk menjadi cerdik. Ya, cerdik, ya, bahkan cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ada ayat seperti itu ya. Ada kata cerdik yang positif. Tapi ada juga di dalam Alkitab kata cerdik yang dalam konotasi negatif. Misalnya Ayub 5 ayat 12 berkata bahwa apa ya? Allah menggagalkan rancangan orang cerdik. Orang yang apa? Yang licik dengan kata lain. Jadi kecerdikan dalam konotasi negatif, orangnya apa? Licik, penuh tipu daya, ya. Penuh tipu daya. Jadi ketajaman pikirannya bukan digunakan untuk hal-hal yang baik, positif, tapi dapat digunakan untuk hal-hal yang negatif. Jadi Allah menggagalkan rancangan orang licik atau cerdik arum sehingga usaha tangan mereka tidak berhasil. Nah, apa ini kelicikan? Ya, keterampilan dengan penuh tipu daya yang dibuat oleh setan yang berubah menjadi seperti ular ya. Apa yang dia lakukan ya? Apa kelicikannya? Kepintarannya, keterampilannya, ketajaman pikirannya yang hebat sekali ya. Jadi
Kita tidak bisa gampang mengalahkan setan, saudara. Lihai dia lihai sekali. Dia arum sekali dia. Arum sekali. Apa? Misalnya dia dapat mengutip dan memutarbalikkan firman Allah. Mengutip dan mutarbalikkan firman Allah. Makanya seperti saya khotbah, ada istilah Manado juga yang katakan setan itu sering disebut dengan istilah setan putar ya. Suka putar-putar dia ya. Kenapa? Karena inilah ya firman Allah sudah jelas katakan dalam Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Jadi inilah pernyataan Allah yang cukup jelas ya. Kejadian 2 ayat 16. Semua pohon boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi setan itu apa ya? Mengutip dan memutar balikan hanya dengan satu kata tambahan yang kecil saja ya. Dan apa yang dia katakan? Pernyataan dia kepada Hawa. Tentulah Allah berfirman. Wah ya bagus sekali ya. Semua pohon, wah masih sama dengan apa yang Tuhan katakan. Dalam taman ini, gantinya dia katakan apa? Boleh kau makan buahnya dengan bebas. Dia katakan dia cuma tambah satu kata saja. Jangan. Dia cuma tambah satu kata. Bahasa Inggrisnya bahkan lebih pendek. Not, ya, not. Apa satu kata yang sangat jangan. Jangan kamu makan buahnya, bukan? Ya. Dan inilah yang dia buat. Ya. Dia dapat mengutip. Tapi dalam kutipannya itu dia masukkan unsur apa ya? Unsur yang hampir sama, tapi tidak sama. Atau bahkan dapat bertolak belakang. Semua pohon dalam taman ini, jangan kamu makan buahnya, bukan? Ya, dan dia menggunakan kepintaran dia apa ya? Dia membuat kata apa? Bukan. Dia seakan-akan bertanya. Mengangkat Hawa. Mengangkat Hawa. Ya, dan kata setan seakan-akan berkata, saya ingin bertanya kepadamu Hawa. Apa ini yang Tuhan katakan? Ya, kamu kan lebih tahu nih, dia lebih hebat kamu ya. Jadi bukan itu saja ya. Dia katakan apa? Di bahasa Inggrisnya apa? Isn't it? Tentulah ya, dikatakan tentulah ya. Isn't it? Bukankah Tuhan? Tentulah. Jadi kata tentulah ini kadang-kadang orang kalau dibilang pasti-pastinya begitu, justru itu adalah tanda untuk membawa orang kepada keraguan ya. Apalagi kata tentu dan bukan muncul bersama-sama. Itu kan kata yang tentu, kata kepastian. Bukan itu dapat apa ya? Membuat keraguan-raguan. Jadi dia membuat keraguan-raguan kepada apa ya? Pernyataan Allah tersebut ya. Dia untuk melihat bagaimana ini pemahaman daripada Hawa ini ya. Ya. Dan inilah kita lihat bagaimana kemudian itu yang apa ya? Yang terjadi ya. Dia menimbulkan keraguan-raguan itu dengan cara yang sangat-sangat halus, ya. Tidak langsung ya. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makannya. Kamu makan apa? Bukan. Waduh, dia tanya kepada Hawa dan respons daripada Hawa, waduh, Hawa yang diangkat karena dia ditanya seakan-akan dia memiliki pengetahuan yang cukup, ya. Maka Hawa tambah-tambah pengetahuan, Saudara. Lalu sahut perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohonan. Nah, dia tidak katakan, dia sudah kurangi apa yang Tuhan katakan. Tuhan katakan semua pohon. Tapi dia tidak tambah itu kata semua. Dia kurangi. Ya, dia kurangi. Dan dia hilangkan kata apa ya? Dia hilangi kata semua. Tidak muncul dalam bibir Hawa. Bukan apalagi. Setan, Tuhan bicara tentang apa ya? Setan tidak bicara tentang kematian, tapi justru Hawa yang apa? Tambahkan di situ, ya. Tentunya Tuhan bilang hal tersebut. Tuhan bilang, itu Tuhan katakan. Jadi betul. Tapi setan tidak apa? Setan tidak bicara tentang kematian, hanya Tuhan yang bicara kematian, tetapi gantinya Hawa berbicara tentang apa yang setan tanyakan. Itu jangan kamu makan. Setan tidak berbicara tentang kematian, tapi Hawa yang tambah-tambah. Ya, kami akan mati. Nah, betul. Hawa itu mengutip apa yang Tuhan bilang. Tetapi itu bukan itu yang setan tanyakan kepada dia. Setan bukan bicara tentang kematian, setan berbicara tentang makanan. Tapi Hawa tambah ya, tentu saja mungkin ini Anda katakan oke, baik. Dia tambah apa yang Tuhan firmankan. Tetapi ada juga yang dia tambahkan yang tidak difirmankan oleh Tuhan. Apa itu? Tuhan tidak pernah berbicara tentang meraba. Tuhan tidak pernah berbicara tentang meraba. Kalau kamu makan maupun raba, maka kamu akan mati. Tapi ini yang dikatakan oleh si Hawa ya. Tetapi tentang buah pohon-pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan, betul, ataupun raba, tidak ada itu raba ya. Jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Dan inilah ya, pada saat
setan berbicara kepada Hawa, coba kita lihat, nanti kita lihat. Setan sedang bukan hanya menjajaki pengetahuan Hawa, tapi juga menjajaki posisi Hawa. Di mana Hawa akan berada, berposisi. Apakah Hawa akan berposisi dengan Allah atau sekarang berposisi dengan setan? Setan yang dari sononya, dari kerajaan surga, dia ingin menyerupai Allah. Dan bagaimana kita bisa melihat bahwa Hawa ini pada saat ini dalam perbincangan dengan setan, dia sedang berada dalam posisi dengan setan. Bagaimana kita bisa tahu? Nah, mari kita lihat. Hawa bergerak dari posisi Allah ke posisi setan dari apa yang dia gunakan untuk menyebut Allahnya. Nama Allah yang digunakan. Nah, pada saat Allah memberikan perintah, ya, Kejadian 2:16 berkata, lalu Tuhan Allah, bukan hanya Allah, lalu Tuhan Allah, Yahweh Elohim, ya. Yahweh Elohim itu disebutkan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Kata Tuhan Allah, Yahweh Elohim itu adalah, Yahweh itu nama spesifik Allah dalam hubungan perjanjian yang khusus dengan umatnya yang kudus. Jadi kalau kedekatan, kalau saya adalah orang yang mengenal saya mengenal seseorang, maka saya katakan Yahweh Elohim, mengenal Allah secara dekat, maka saya sebutkan Yahweh Elohim. Mungkin orang yang Anda yang tidak kenal saya, mungkin sebutkan saja saya seperti apa ya, pendeta. Saya cuma oke, pendeta ya. Tapi mungkin yang lebih mengenal saya mungkin pendeta Stephen. Nah, itu lebih dekat mungkin ya. Ada nama kecilnya dan kata lainnya. Nama proper name-nya itu ada di situ ya. Dan ini yang Tuhan katakan pada saat dia memberi perintah ya. Aku adalah Allahmu dan kata lain. Aku adalah Allahmu. Aku Yahweh Elohim ya, nama spesifik Allah. Dia berikan perintah. Tapi coba kita lihat pada saat setan berkata tentang perintah Allah ini, nama Allah apa yang dia gunakan ya oleh setan dan apa nama yang kemudian dikutip atau dinyatakan juga oleh Hawa ya. Setan dalam Kejadian 3:1 katakan, tentulah Allah berfirman. Setan tidak berbicara tentulah Tuhan Allah. Kenapa? Karena bagi setan Tuhan Allah itu bukan merupakan apa? Bukan nama persekutuan, bukan nama persekutuan antara setan dan Allah. Allah itu jauh bagi setan. Ya, setan tidak lagi mau bersekutu dengan Allah, dia sudah dilemparkan. Jadi bagi setan, Allah itu adalah Allah, bukan Yahweh Elohim. Bukan Yahweh Elohim. Nah, pertanyaannya, pada saat Hawa mengutip nama Allah, kira-kira apa yang dia mau bilang? Oh, Tuhan Allah telah berfirman. Apa itu yang dikatakan? Wah, sayang sekali ya. Kejadian 3:3 katakan, tetapi tentang buah pohon-pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman. Hawa tidak lagi menggunakan Tuhan Allah, saudara. Dia sudah berbiak seakan-akan menjadi seperti setan dengan kata lainnya. Allah itu adalah jauh. Bukan lagi Allahku. Bukan lagi Allah perjanjian yang khusus milikku dengan kata lainnya. Dia tidak lagi menggunakan Tuhan Allah. Jadi itulah kita lihat bagaimana nama yang Allah yang digunakan sudah melihat bagaimana posisi daripada Hawa itu telah bergerak ke posisi apa? Ke posisi setan. Bukan itu saja. Dia memiliki posisi yang jauh dari apa? Posisi yang jauh dari apa? Jauh dari Allah dengan kata lain ya. Firman Allah juga kembali lagi kita ulang-ulang ya. Firman Allah sudah katakan dalam Kejadian 2:17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Pastilah engkau apa? Mati. Tapi coba kita lihat Hawa yang bukannya menjadi semakin dekat dengan mengutip kata demi kata, verbatim, yang betul-betul tidak ada yang ditambah, tidak ada yang dikurangi. Tapi justru dia Hawa telah menambah atau mengurangi firman tersebut. Hawa katakan apa? Tentang pohon yang ada di tengah-tengah Allah berfirman, jangan kamu makan. Ya, jangan kamu makan ataupun raba buahnya, nanti kamu apa? Nanti kamu mati. Bukan lagi pasti. Allah katakan pasti. Kalau Hawa katakan nanti, eventually, ya bukan lagi kata nanti tidak sepasti seperti pasti kata lainnya. Kata nanti tidak lagi sepasti seperti apa? Pasti. Dan inilah kata nanti daripada Hawa ini kemudian dibawa oleh setan lebih jauh lagi. Setan bawa lebih jauh lagi. Setan katakan apa ya? Sekali-kali kamu tidak akan mati. Allah katakan pasti. Hawa mulai ragu-ragu, ya, nanti karena kemungkinan mati.
setan katakan, kamu pasti tidak akan mati. Kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui pada waktu kamu memakannya, maka matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Jadi dia tambah. Dia tambah bukan hanya dengan apa ya, dengan meraba dan lain sebagainya. Tapi dia juga memiliki kesalahpahaman. Ya. Firman yang disalahpahami oleh Hawa. Ya. Tuhan katakan apa? Kejadian 2:17. Tetapi pohon pengetahuan tentang apa yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pastilah engkau mati. Nah, apa arti ini, pendeta? Tadi malam saya sempat singgung sedikit ya. Proses kematian, saya katakan ya. Proses kematian ya. Nah, kalau kita lihat, apa itu ada sokongan, dukungan Alkitabiannya, pendeta. Pendeta bilang tentang proses ataupun apa ya, atau pengertian ya. Pengertian tentang kematian. Adam dan Hawa tidak langsung mati pada saat mereka makan ya. Adam dan Hawa itu mencapai bukan Hawa. Adam mencapai 930 tahun, saudara ya. Adam mati, kalau Anda membaca Kejadian 5 ayat 5, dia mencapai usia 930 tahun. Nah, tetapi seperti saya katakan, kematian ini dapat menjadi apa ya? Kematian dari satu sisi, bagaimana manusia itu keluar dari Taman Eden, dia tidak ada lagi akses kepada pohon kehidupan. Pohon kehidupan itulah yang menyebabkan manusia itu memiliki kekekalan. Pohon kehidupan. Ya, selain pohon pengetahuan baik dan jahat, di Taman Eden di tengah-tengah ada juga pohon kehidupan. Ya. Itu pohon kehidupan itulah akses kepada kehidupan untuk selama-lamanya. Dan pada saat mereka keluar, mereka tidak lagi memiliki akses kepada kehidupan kekal tersebut. Tapi poin yang kedua, pada saat mereka keluar dari Taman Eden, mereka juga keluar dari hadirat keberadaan Allah. Dan hadirat ataupun keberadaan Allah, pada saat kita tidak lagi berhubungan dengan Allah, tidak lagi berada di hadirat Allah, itu sama dengan kita mati, saudara. Sama seperti kita mati. Misalnya, contohnya dalam Alkitab, misalnya 1 Samuel 15 ayat 35 berbicara tentang bagaimana Raja Saul, Raja Israel yang pertama, itu menolak untuk menurut Tuhan. Menolak menurut kehendak Tuhan. Dan akibatnya berkali-kali dia lakukan sampai Samuel kemudian apa? Dengan kata lain, Samuel tidak mau lagi berhubungan dengan apa? Dengan Raja Saul, Nabi Samuel. Yang mengangkat Raja Saul menjadi raja itu Nabi Samuel ya. Jadi itulah dikatakan dalam 1 Samuel 15 ayat 35, sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi. Tetapi Samuel berduka cita karena Saul. Dan Tuhan juga menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas. Ini bahasa manusia ya. Bahasa manusia, penulis Alkitab menggunakan bahasa manusia untuk menggambarkan perasaan Allah ya. Perasaan Allah itu digambarkan Allah dikatakan apa? Menyesal. Tapi ini ya, poinnya adalah Allah berduka juga dengan kata lain ya. Karena Raja Saul yang lari dari satu keberadaan bersama dengan Allah. Jadi, tapi poinnya, sampai pada hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi. Dan dia berduka cita. Padahal itu belum mati. Waktu dia berduka cita itu, Raja Saul belum mati. Tapi kemudian apa yang terjadi? Kalau ini kata terakhir atau ayat terakhir dari 1 Samuel 15 ayat 35. Lalu ayat berikutnya adalah 1 Samuel 16 ayat 1 yang berbicara bagaimana Tuhan mengirimkan Nabi Samuel untuk mengangkat raja dari anak-anak Isai, yaitu salah satu anak raja daripada Isai adalah Daud yang kemudian menjadi Raja Daud ya. Jadi dia berduka cita karena Raja Saul yang menolak Tuhan, yang menolak Allah, dan dia bagaikan mati di mata daripada Samuel. Nah, poinnya pertanyaan. Banyak orang bertanya, loh, ayat ini berkata sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi. Ya. Padahal kalau kita lihat di dalam Alkitab ada satu saat berikutnya di mana Saul itu bertemu kembali dengan Nabi Samuel. Ya. Tapi kenapa ayat ini katakan tidak lagi melihat Saul? Tidak lagi melihat Saul. Kalau Anda membaca 1 Samuel 19 ayat 24 ya, itu berbicara tentang Raja Saul yang tiba-tiba mendapatkan hadirat, itu satu pembahasan yang mungkin satu waktu kita akan bahas lagi ya. Dia mendapatkan apa ya? Mendapatkan ilham seperti seorang rabi, seorang nabi, dan ia menanggalkan pakaiannya, dan Raja Saul pun juga
kepenuhan di depan Samuel. Mereka masih bertemu dalam keadaan apa? Dalam keadaan Raja Saul itu bagaikan seorang nabi, ya. Ia rebah terhantar dengan telanjang sehari-harian dan semalam-malaman itu. Itulah sebabnya orang berkata, apakah juga Saul termasuk golongan nabi? Kan sampai bisa apa ya? Bisa mendapatkan kepenuhan. Dan dia itu ada di hadapan apa? Dia mendapatkan kepenuhan di depan Samuel. Nah, apakah mereka tidak pernah bertemu lagi? Seperti ayat 1 Samuel 15 ayat 35. Apa artinya? Artinya ini adalah apa? Di mata Nabi Samuel, Raja Saul, walaupun dia sedang berada dalam satu kondisi, situasi sebagaikan seorang nabi, tetapi tetap saja di mata Nabi Samuel, Raja Saul sama saja sudah mati. Meskipun kematian fisiknya masih akan terjadi beberapa tahun kemudian. Ya. Jadi pada saat Tuhan berkata, pada hari engkau memakan buah tersebut, pastilah engkau mati. Kematian itu terjadi pada saat manusia itu tidak lagi berada di hadapan Allah seperti situasi sebelum mereka jatuh di dalam dosa. Upah dosa, firman Tuhan katakan apa? Upah dosa adalah maut. Maut itulah yang memisahkan kita dengan Allah. Dan kematian, proses kematian itu the decaying of our spiritual life, kehidupan kerohanian kita dan tubuh kita. Proses kematian secara rohani, proses kematian secara badani dari Adam dan Hawa itu mulai terjadi pada hari mereka mengambil buah pengetahuan baik dan jahat tersebut. Nah itulah ya, itulah yang terjadi. Itulah sebabnya pada saat setan, kita sudah pelajari, dan saya pernah menuliskan ya, bagaimana para nabi dan bapak berbicara, bagaimana setan yang memakan buah tersebut, kok setan makan kok tidak mati dia. Setan itu makan tidak mati karena dia memang sudah berada dalam proses kematian, dan kematiannya itu nanti, menurut kitab Wahyu nanti pada saat apa ya, setelah kerajaan 1000 tahun itu. Tapi proses kematian setan itu sudah pasti. Proses kematian setan itu sudah pasti. Apalagi ya, akal-akalan ya. Akal-akalan yang terjadi di tangan Eden. Manusia yang berpikir bahwa mereka memiliki akal-akal oleh sebab mereka melihat sesuatu dari sudut makanan, dari sudut estetika, dari sudut logis. Wah, ini bagus sekali, ini yang kita bisa ambil, yang bisa kita makan untuk diri kita sendiri. Tindakan yang bisa kita peroleh untuk diri kita sendiri. Akal-akalan manusia itu membawakan ketelanjangan ya. Ya, ketelanjangan. Setelah mereka memakan, ya, pria dan wanita tersebut dikatakan apa? Kejadian 3:7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Nah, kata telanjang ini atau dari kata Ibrani erum ya. Ini pertama kali muncul ya sebelum bahkan manusia jatuh dalam dosa, ya. Sebelum ketelanjangan, sebelum jatuh dalam dosa itu ada Kejadian 2:25. Tadi kita sudah baca ayatnya. Maka mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Tapi oleh sebab dosa, ketelanjangan itu membuat manusia itu apa? Merasa malu. Ya, merasa malu. Telanjang dari kata erum. Ya, dari kata erum. Dan kenapa mereka memiliki ketelanjangan yang berbeda? Walaupun sama kata yang sama ya, sama-sama kata telanjang, tapi persepsi mereka tentang ketelanjangan itu berbeda. Semuanya terjadi oleh sebab akal-akalan daripada ular. Kenapa? Saya katakan tadi ya, kata cerdik itu dari kata bahasa Ibraninya arum. Ya. Jadi kecerdikan setan, kecerdikan kita pikir kita itu manusia yang cerdik. Kita memiliki pakaian yang bagus. Mobil kita dipenuhi dengan kendaraan yang paling mewah. Dan rumah kita ditutupi dengan kemewahan yang dunia tawarkan dan lain sebagainya. Kita miliki hal tersebut dengan kecerdikan kita. Dengan usaha-usaha kita yang licik mungkin. Ya. Tetapi sesungguhnya kecerdikan yang kita lakukan di luar Tuhan hanya merupakan ketelanjangan yang memalukan. Hanya akan membawa ketelanjangan. Jadi setiap arum-arum yang kita buat di luar Tuhan, ya, hanya akan membawakan erum-erum dalam kehidupan. Ketelanjangan. Itulah sebabnya ada orang yang memiliki segala sesuatunya, tetapi tidak memiliki apa-apa dengan kata lain. Ya. Mereka merasa
kosong. Ya. Pakaian mereka itu banyak. Rumah mereka diisi dengan berbagai harta. Ya, dan lain sebagainya. Tetapi jiwa mereka itu kosong dan telanjang. Jiwa yang kosong dan telanjang. Jadi hati-hati dengan kelicikan-kelicikan, kecerdikan-kecerdikan yang di luar Tuhan. Itu hanya akan membawakan ketelanjangan, kehampaan dalam diri kita. Ya. Dan akar daripada akal-akalan itu apa? Masalah hati. Ya. Masalah hati. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatan. Lagi pula pohon itu menarik hati. Karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dari mata turun ke hati. Ya. Dari ta'awah itu turun ke hamat. Nah, jadi kita melihat, kita seringkali ya kedegilan hati kita. Kenapa kita menjadi arum-arum? Kita dapat menjadi orang yang licik. Ya, dapat menjadi licik di luar Tuhan. Kita melakukan korupsi dan lain sebagainya. Karena kita memiliki apa yang disebut dengan apa menarik hati ini dari kata hamat. Ya. Lagi pula pohon itu diingini hatinya dengan kata. Kenapa? Karena kata menarik hati itu desirable dalam bahasa Inggris. Alkitab bahasa Inggris bicara menarik hati itu desirable, yang diingini. I desire, saya mengingini. I want that, saya ingin. Itu dari kata hamat, dari kata covet atau mengingini. Itu satu kata yang sama. Ya. Jadi kalau Anda bisa membaca Kejadian 3:6, lagi pula pohon itu diingini hatinya. Karena memberi pengertian. Kenapa? Karena kata yang sama ini muncul dalam Keluaran 20:17. Jangan mengingini, bukan janganlah ya, tapi jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ini adalah, kita sudah pernah bahas ini ya, ini adalah hukum ke-10 dari 10 firman Tuhan. Ini adalah merupakan puncak, saving the best for the last. Kenapa? Karena kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang Anda tidak lihat itu dari hukum pertama sampai hukum ke-9, maka semuanya itu dicakup di hukum ke-10. Dan ini dapat menjadi hukum mengingini, ini dapat menjadi apa ya? Yang menutupi apa saja dosa-dosa yang mungkin tidak tercantum dalam 9 hukum sebelumnya. Ya, banyak yang katakan demikian. Tidak heran William Penn katakan apa? Bahwa mengingini, dosa mengingini ya. Cemburu terhadap keinginan orang lain ya, menarik hati, apa yang kedegilan hati kita untuk mengingini is the greatest of all monster. Adalah monster terbesar ya, as well as the root of all evil. Akar dari setiap kejahatan itu adalah mengingini. Ya. Anda membunuh bisa karena mengingini, Anda mencuri karena Anda mengingini, Anda berdusta karena ada yang Anda ingin dan lain sebagainya. Anda bersinah karena Anda mengingini. Jadi segala hukum-hukum itu dapat dilanggar oleh sebab kita yang mengingini. Jadi akar daripada akal-akalan itu adalah apa? Karena hal yang menarik hati. Kedegilan-kedegilan, keinginan kita. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada orang-orang yang mendengarkan dia berbicara pada saat itu dalam Lukas 12 ayat 15. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan kepada keinginan-keinginan hatimu. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu. Hati-hati dengan hati, keinginan hati. Hati-hati dengan akar daripada akalan ini ya. Yakobus 1 ayat 13-15 katakan, apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi ini satu hal juga, jangan jadi seperti Adam dan Hawa ya tuduh-menuduh. Waduh ini karena dia. Tidak. Apapun itu. Adam sendiri. Bukan karena masalah salahnya Hawa ya. Tapi dia telah Dia telah dicobai oleh keinginannya sendiri. Mungkin kita lihat bukan keinginannya untuk makan, tapi keinginannya untuk tetap bersama-sama dengan istrinya dan lain sebagainya seperti itu ya. Keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya seperti Hawa ya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah datang, ia melahirkan maut.
pada saat kita jatuh dalam dosa. Orang Amerika katakan, pepatah Amerika katakan, you have to own it. Anda harus bertanggung jawab terhadap dosa itu. Jangan Anda berdosa lalu bilang, istri kurang memberikan hal-hal yang dibutuhkan oleh suami, makanya suami dapat bersinah dan lain sebagainya. No. You own it. Kita apa? Kita sendiri yang harus bertanggung jawab. Jangan mempersalahkan keluarga, jangan mempersalahkan orang tua ataupun betul ada pengaruh daripada DNA, ada pengaruh daripada nature kita ataupun nurture lingkungan hidup kita, tapi masing-masing kita berdosa karena keinginan kita sendiri. Itulah sebabnya keinginan itu harus harus dapat kita tame, harus dapat kita jinakkan, saudara. Ya, harus dapat kita jinakkan dengan kata lain. Karena keinginan kita itu dapat menjadi bagaikan binatang liar yang harus kita jinakkan. Jinakkan dengan apa? Dengan firman Tuhan, dengan kuasa Tuhan. Dengan firman Tuhan dan kuasa Tuhan. Yang mengingatkan kita, beta rantung, ini salah. Jangan buat ini. Jangan buat. Kita diingatkan. Dan kuasa Tuhan yang akan apa? Dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kerinduan kita untuk mencintai Tuhan kita. Itulah yang membawa kita untuk tidak jatuh kepada keinginan-keinginan kita sendiri seperti Hawa. Dan salah satu obat lainnya, obat untuk hati yang mengingini. Mari kita ingat ini, Filipi 4 ayat 11-12. Aku telah belajar, Rasul Paulus katakan, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Aku tahu semua itu. Dan aku telah belajar apa? Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kalau dia adalah suami Anda, dia adalah istri Anda telah mencintai dia, Anda telah masuk ke dalam satu persekutuan dengan dia, cintailah dia. Walaupun dia mungkin sudah berubah. Ya tadinya banyak rambutnya, sekarang hilang rambutnya. Tadinya cantik, mungkin tidak lagi terlalu cantik dan sebagainya. Tapi dialah wanita yang ataupun pria yang pernah Anda kasihi dan selalu harus Anda kasihi. Tetaplah setia kepada dia. Jadi dengan kata lain bukan hanya dari segi hubungan antara suami istri. Dalam kehidupan sehari-hari, tentang apa saja dalam kehidupan kita, cukupkanlah dalam segala keadaan. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, terima kasih. Masih bersama-sama, mungkin ada tambahan pada saat ini, silakan. Saya tidak lihat orang tua saya. Yang biasa sih, silakan. Mungkin orang tua saya kedua, Bapak Ibu Simatupang. Tolong, ada tambahan mungkin? Mungkin memang perempuan lebih gampang digoda ya. Kenapa setan itu mulai dengan Hawa? Saya pikir ya, lebih suka mengingini daripada, jadi nanti melalui perempuan inilah lagi perempuan menggoda lelaki. Saya pikir, saya dengar tadi pelajaran itu yang mungkin memang perempuan lebih gampang digoda. Apakah demikian? Ada 3. Para ahli Alkitab katakan ada 3. Ada 3 ya. Ini para ahli Alkitab ya, komentator Alkitab. Yang pertama dikatakan ya, karena Adam yang terima perintah tersebut dari Tuhan, yaitu Kejadian 2 itu kejadian pasal 2 hanya Adam yang terima. Tapi kalau kita melihat bahwa pada saat Hawa mengutip sekalipun dalam Kejadian 3, berarti itu dia juga mengetahui. Dan pada saat kita membaca para nabi dan bapa, kita sudah mengetahui bahwa Adam dan Hawa telah bahkan diajar oleh malaikat-malaikat tentang perintah Tuhan dan tipu muslihat daripada setan. Jadi itu mungkin kita tidak bisa katakan, karena Hawa hanya second hand message, dia hanya terima pekabaran bukan dari sumber aslinya, maka dia gampang jatuh dalam dosa. Lalu pandangan yang kedua mengatakan karena Hawa wanita yang lemah, makanya dia yang lebih dulu digoda. Ya. Tetapi kalau pria adalah yang kuat, itu bisa menjadi barabe nanti keadaan 2. Kenapa? Mari kita lihat. Pandangan yang ketiga justru mengatakan karena wanita itu yang lebih kuat daripada pria. Makanya yang lebih dulu dihajar itu kalau kita mau menang dalam peperangan, menurut komentator ini, kalau kita mau mengalahkan musuh, jangan tembak kopral-kopral. Bunuh dulu jenderalnya. Kalau kita tembak dulu jenderalnya mati, pemimpin, maka kopral-kopral itu akan lari kelimpungan mereka ya. Jadi justru karena wanita itulah yang lebih kuat, maka katanya apa ya?
Maka karena wanita itu lebih kuat, maka kalau kita dapat kepalanya, maka ekornya itu atau suaminya itu ikut aja nanti itu. Kalau kepalanya kita sudah tangkap lebih dahulu. Tapi saya tidak tahu. Saya tidak tahu siapa yang lebih kuat. Tidak ada yang lebih kuat satu dengan lain, sama-sama kuat mungkin, tapi itulah yang dapat kita lihat ya. Hubungan dengan hal ini. Bukan mana kepala, mana ekor, tapi ya. Iya, mungkin biasanya perempuan lebih dominan ya. Ya. Oke, lihat tangan-tangan lagi. Ada pertanyaan dari ada pertanyaan Pengajar Antum. Ya. Tadi Pengajar Antum sebutkan ada penyesalan. Apa bedanya penyesalan manusia dengan penyesalan Allah? Ya, jadi penyesalan. Jadi ada artinya kata penyesalan ya. Kita yang menyesal itu oleh sebab mungkin kita melakukan. Ada orang berpikir bahwa penyesalan itu karena apa ya? Penyesalan itu yang kita fokuskan kepada diri kita. Saya menyesal karena saya mungkin tidak melakukan ini pada saat orang ini masih hidup. Kita merasa menyesal karena adanya kekurangan, adanya mungkin kesalahan yang kita buat. Tetapi saya juga dapat katakan menggunakan kata penyesalan misalnya, saya menyesal dengan keadaan yang sedang terjadi. Dengan kata lain saya merasa apa ya? Prihatin. Kata menyesal kata menyesal dengan apa? Kenapa sampai keadaan ini harus terjadi? Berduka dan kata lain. Menyesal dapat berarti berduka artinya menjadi sedih. Menyesal dapat berarti sedih karena keadaan yang sedang terjadi walaupun saya tidak terlibat menjadi penyebab dari keadaan yang sedang terjadi tersebut. Jadi pada saat kita Allah dapat dikatakan di dalam Alkitab, Allah yang menyesal itu dapat berbicara tentang Allah yang apa ya? Yang menderita, Allah yang apa? Yang berduka dengan keadaan yang sedang terjadi. Kenapa sampai Raja Saul harus menolak hubungan yang lebih baik yang dapat terjadi kalau dia terus bersama-sama dengan Tuhan. Jadi menyesal tentang kondisi, keadaan, bersedih dengan kondisi keadaan yang terjadi. Itulah sebabnya itu kata yang digunakan oleh penulis Alkitab untuk menyatakan kondisi perasaan hati Tuhan yang sedih, yang bersedih oleh sebab keadaan yang dialami oleh Saul ya, yang menjauhkan hubungannya dengan Tuhan. Mudah-mudahan dapat menjawab Bapak Simatupang. Iya, sama juga dengan waktu Tuhan memerintahkan hambanya ke Nineve, lalu akhirnya itu tidak jadi dibinasakan, maka dibilang ayat itu mengatakan, maka menyesallah Tuhan. Ya, karena keadaan itu sudah berubah. Ya, jadi ini kata menyesal kembali dapat apa ya, menyesal orang yang menyesal seperti anak yang terhilang, dia menyesal apa yang terjadi kepada anak yang menyesal ya, dia berbalik ya. Jadi penggunaan kata ini penggunaan kata yang memiliki variasi ya, dengan lain dia berbalik. Jadi dia tidak lagi menggunakan rancangan untuk menghukum kerajaan bangsa Nineve. Dia menyesal Tuhan artinya dia tidak menjalankan oleh sebab pertobatan. Itulah sebabnya the conditional nature daripada apa yang Tuhan nyatakan ya, kondisi Tuhan yang memiliki prekondisi Tuhan karena pertobatan orang-orang Nineve, maka Tuhan tidak membinasakan mereka. Ya, terima kasih Bapak. Baik, saya tidak tahu yang mana lebih dulu ini, Bapak Gibson, Ibu Debbie, dan Ketua Tilar. Siapa yang lebih dulu, Dek? Saya tidak sempat lihat tadi yang lebih dulu tangan. Oh, ada ayah saya. Silakan Papi. Ada tambahan mungkin? Oh, sudah tidak ada. Oke, mungkin silakan Bapak. Siapa duluan tadi, Dek? Pak Gibson, silakan Bapak Gibson. Ya, terima kasih Pak pelajarannya. Itu saya dapat hikmahnya atau kesimpulannya. Sebagaimana kita melihat kejadian-kejadian seperti Hawa yang digoda, terus perkataan si setan kepada si Hawa, dan banyak kejadian-kejadian dalam firman Tuhan yang terkadang kita tidak dapat mengambil kesimpulan untuk apa arti dari pembicaraan yang ada di dalamnya. Tapi saya dapat pelajaran yang besar yang hari ini lewat Pak Pendeta. Rajinlah untuk membaca firman Tuhan. Sebab itulah kalau di dunia ada polisi dan tentara, jadi polisi hati kita adalah firman Tuhan. Itu yang dapat saya simpulkan Pak Pendeta. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Ibu, terima kasih Pak Gibson, terima kasih. Tambahnya Ibu Debbie mungkin, silakan.
baru habis itu Ketua Tilar ya. Silakan. Baik Pendeta, saya dengan Ibu Simatupang mungkin ada persamaan. Wanita itu paling gampang digoda. Nah, kalau saya mau bertanya, mungkin pertanyaan saya tidak terlalu ini, tapi kenapa waktu Hawa jalan-jalan itu Adam tidak tahu waktu dia jalan, dia kemana? Nah, mungkin di sini ilustrasinya, biasakanlah mungkin kalau istri kemana harus didampingi mungkin sama suami ya, seperti itu. Jadi jangan dibiarkan istrinya jalan sendiri. Mungkin itu salah satu saya ambil ya. Lalu kalau bisa, maksud saya begini, mungkin Tuhan sudah tahu akan kejatuhan dosa itu, tapi kenapa tidak dicegah gitu loh waktu Hawa berjalan, dia melihat keindahan di Taman Eden itu, mata wanita itu kan kalau sudah lihat indah pasti dia tertuju pada keindahan buah itu. Dan waktu dia digoda, kenapa enggak langsung, enggak usah pada waktu dia pegang itu. Dia waktu jalan-jalan, kok Adam enggak cari gitu loh. Adam enggak nyari dia. Nanti dia pulang, baru ditanya dari mana, ini baru dia sampaikan apa yang dia dapatkan. Itu mungkin ada ininya ya Pak Pendeta, seperti kejadian-kejadian seperti ini. Kenapa wanita atau kenapa pasangan kita gampang jatuh ke dalam dosa? Jadi ya, terima kasih Saudari Debbie ya. Jadi tadi kita sudah jawab sedikit ya. Tadi kita sudah jawab sedikit pertanyaan tersebut. Tapi saya tertarik sekali ada satu statement. Kenapa Tuhan tidak mencegah Hawa untuk berjalan sendirian? Kenapa Tuhan tidak tarik mungkin? Ini pertanyaan tentang masalah kejahatan atau the problem of evil. Ini manusia sering tanyakan kenapa pada saat saya menyeberang jalan, kenapa Tuhan tidak tarik saya? Kenapa saya harus tertabrak sampai saya harus mati? Kalau kita melihat bahwa Allah memberikan hukum moral ya. Allah adalah Allah yang bermoral. Dalam Allah yang bermoral, maka Dia memberikan kasih-Nya pada saat yang bersamanya. Dia memberikan kasih-Nya, dan pada saat yang bersamaan Dia dalam kasih-Nya Dia memberikan kebebasan kita untuk memilih. Ya, kalau dalam segala tindakan kita mau jalan-jalan, tapi kalau tujuan ujung-ujung jalan-jalan kita mati, tapi kalau Tuhan sudah tahu kita akan mati, kenapa Dia tidak cegah kita untuk jalan-jalan? Kalau setiap langkah kita yang menuju maut dicegah oleh Tuhan. Saya mau menyeberang jalan, tahu-tahu ada mobil, tapi Tuhan kirim malaikatnya, saya ditarik sampai saya tidak terlindas oleh mobil. Kalau itu terus-menerus terjadi kepada saya di dalam kasih Allah, ya, apa yang akan terjadi kepada saya sebagai manusia yang bermoral, yang memiliki kehendak memilih, yang harus juga melihat akibat ataupun konsekuensi saya dalam pilihan-pilihan saya. Kalau saya setiap kali saya mau berbuat sesuatu, Allah talangin terus, Allah bela-belain terus, yang terjadi saya tidak akan menjadi manusia yang bermoral. Saya mau jalan sembarangan, saya mau ngebut-ngebutan, saya tahu Tuhan akan pasti lewatkan saya. Saya tabrak orang, oke, yang penting saya nggak mati, karena Tuhan akan bela saya terus. Saya minum minuman keras, saya narkoba dan lain sebagainya, saya nggak akan mati, karena Tuhan akan terus memberikan kesehatan, kekuatan pada saya. Kalau itu yang Tuhan buat, maka Tuhan tidak menjadi Allah yang bermoral ya. Allah yang bermoral. Jadi Tuhan tidak bisa mencegah dalam kasih-Nya, dan kita yang memiliki kebebasan memilih, Dia tidak bisa selalu cegah kita untuk jatuh ke dalam jurang jurang maut. Ataupun tapi yang dapat dia terjadi pada saat kita berada dalam lembah kekelaman sekalipun, Dia dapat menyertai kita. Dia akan menuntun kita kepada air yang tenang, kepada rumput yang hijau. Tapi kita seringkali memilih untuk berada dalam lembah kekelaman. Tapi kalau kita adalah umat Tuhan dalam lembah kekelaman sekalipun, kita bisa minta untuk menyertai kita. Jadi itu poinnya. Jadi Ibu Debbie, kita tidak bisa selalu berharap kita akan selalu ditolong, ditalangi oleh Allah kita. Kalau itu terus-terus yang terjadi, maka itulah tuduhan setan kepada Allah tentang Ayub. Kamu yang lindungi Ayub sampai Ayub itu berhasil terus kan? Itulah tuduhan setan kepada Ayub. Kamu talangin dia terus. Oke, Tuhan katakan silakan. Ya, dan itulah yang kita lihat apa terjadi. Baik, terima kasih. Memasuki pelajaran yang baru ya. Menarik sekali pelajaran ini. Mungkin ini ada berhubungan dengan apa yang telah terjadi mungkin 2 tahun atau ya 2,5 tahun belakangan ini, oleh sebab begitu banyaknya mungkin orang-orang yang telah beristirahat di dalam Tuhan ya, dan juga
oleh sebab adanya oleh sebab adanya pandemik, sehingga kita memiliki satu pelajaran sekolah sahabat yang menyatakan tentang tentang masalah-masalah yang sedang hadapi saat ini, penderitaan, kematian, dan adanya tentu saja pengharapan yang dapat menjadi bahagian kita.